Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Ashari dari kelas 12 Kimia Analisis 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan unsur transisi periode keempat. Saya akan menjelaskan mengenai pembuatan unsur skandium. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai satu, sejarah dari skandium, yang kedua, sifat fisika dan sifat kimia dari skandium, yang ketiga, ada kelimpahan dari skandium, yang keempat, pembuatan skandium, yang kelima, penggunaan dari unsur skandium, yang keenam yaitu dampak dari penggunaan skandium. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari unsur skandium. Pada tahun 1869, ahli kimia Rusia Dmitri Mendeleev, penemu tabel periodik, meramalkan keberadaan dan sifat skandium. Unsur yang belum ditemukan ini dia sebut sebagai eka boron atau mirip dengan boron. Lars Fredrik Nilsson, seorang ahli kimia Swedia, ketika memeriksa spektrum mineral euksenit dan gadolinit, menemukan unsur tersebut pada tahun 1879. Unsur baru itu kemudian diberi nama skandium, atau dalam bahasa Indonesia scandium, dari kata Latin untuk Skandinavia. Dinamakan demikian karena pada waktu itu unsur baru ini hanya ditemukan di semenanjung Skandinavia. Nilsson tampaknya tidak mengetahui prediksi Mendeleev, tetapi Per Theodor Cleve, ahli kimia Swedia, menyadari hubungannya dan memberitahu Mendeleev. Dalam upaya pertama untuk mengisolasi skandium, Nilsson dan timnya memproses 10 kg euksenit dan mampu menghasilkan sekitar 2 gram skandium oksida. Skandium logam baru bisa diproduksi untuk pertama kalinya pada tahun 1937 oleh Werner Fischer, Karl Brunner, dan Hans Christiansen yang merupakan ahli kimia Jerman. Pada tahun 1960, sekitar 99% skandium murni berhasil diproduksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika dan sifat kimia dari unsur skandium. Sifat fisika yang pertama yaitu karakteristik. Unsur skandium memiliki nomor atom 21 dan berbentuk fasa padat, berwarna keperakan. Unsur skandium mempunyai jari-jari atom 141, kalor peleburan 14,1 kJ per mol, kalor penguapan 332,7 kJ per mol, dan kapasitas kalor molar 25,52 J mol kali K. Sifat fisika yang kedua yaitu bilangan oksidasi. Tidak seperti golongan 1A dan 2A yang hanya mempunyai bilangan oksidasi plus 1 dan plus 2. Unsur-unsur logam transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Unsur skandium ini mempunyai bilangan oksidasi plus 3. Sifat fisika yang ketiga yaitu sifat kemagnetan. Setiap atom dan molekul mempunyai sifat magnetik yaitu paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Unsur skandium mempunyai sifat paramagnetik, yaitu di mana atom, molekul, atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya. Sifat yang keempat yaitu titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Skandium memiliki titik leleh 1,541 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya 2830 derajat Celcius. Sifat fisika yang kelima yaitu ion berwarna. Skandium mempunyai bilangan oksidasi plus 3 dan tidak berwarna. Sifat kimia, reaktivitas skandium. Yang pertama dengan air. Beda seperti vanadium, ketika skandium dipanaskan, unsur tersebut akan larut dalam air dan membentuk ion Sc3 serta gas hidrogen. Rumus reaksi tersebut adalah 2Sc plus 6H2O menjadi 2Sc plus 3 plus 6OH- plus 3H2. Yang kedua dengan oksigen. Ketika skandium dibakar di udara, prosesnya akan terjadi dengan cepat. Hasilnya adalah skandium 3 oksida. Rumus reaksi tersebut adalah 4Sc plus 3O2 menjadi 2Sc2O3. Sifat kimia yang ketiga itu dengan halogen. Reaktivitas skandium dengan halogen. Reaksi skandium ini dengan halogen sangat reaktif. Hasilnya adalah trihalida. Rumus-rumus dari reaksi ini adalah 1. 2Sc plus 3F2 menjadi 2ScF3, 2. 2Sc plus 3I2 menjadi 2ScI3, 3. 2Sc plus 3Cl2 menjadi 2ScCl3.
Yang keempat, 2Sj plus 3Br2 menjadi 2SjBr3. Yang keempat, dengan asam. Skandium mudah larut dalam larutan asam klorida, sehingga membentuk larutan yang mengandung ion Sc3 dan gas hidrogen. Rumus reaksi tersebut adalah 2Sj plus 6HCl menjadi 2Sj plus 3 plus 6Cl- plus 3H2. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kelimpahan unsur skandium. Kelimpahan unsur skandium. Skandium tidak ditemukan bebas di alam, tetapi ditemukan dikombinasikan dalam jumlah sangat sedikit di lebih dari 800 mineral. Mineral langka dari Skandinavia dan Madagaskar, yaitu torfaitit, eksenit, dan kodolinit, adalah satu-satunya sumber terkonsentrasi yang diketahui. Secara komersial, skandium diperoleh sebagai produk sampingan dari penyulingan uranium. Kelimpahan di alam. Skandium memiliki kelimpahan di kerak bumi sebesar 22 mg per kg. Skandium memiliki kelimpahan dalam air laut sebesar 6 kali 10 pangkat min 7 mg per L. Skandium lebih berlimpah di bulan dan matahari daripada di bumi. Di bumi, skandium cenderung menyebar tipis di permukaan daripada terkonsentrasi di lokasi tertentu. Skandium juga sebagian besar ditambang di Cina, Kazakhstan, Madagaskar, Norwegia, dan Rusia. 4. Saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari unsur skandium. Pembuatan skandium yang berasal dari ekstraksi dari silikat. Silikat merupakan mineral pembentuk batuan yang penting. Metode yang digunakan disebut pengawetan asam sulfat yang bertujuan untuk mengekstraksi skandium elemen tanah jarang dari silikat. Pengawetan asam sulfat mengacu pada penambahan asam sulfat pekat ke silikat yang dipanaskan pada suhu 60-300 derajat Celcius. Dan selanjutnya pencucian air dari silikat yang diolah pada suhu 30-75 derajat Celcius. Pengaruh dosis asam sulfat, waktu curing, suhu curing, densitas pulp, suhu leaching, dan kecepatan pengadukan pada leaching skandium telah diteliti. Pada kondisi dosis asam sulfat 0,75 kali dari jumlah teoritis, waktu curing 15 jam, suhu curing 200 derajat Celcius, kepadatan pulp untuk rasio L per S 30:1, suhu leaching 75 derajat Celcius, kecepatan pengadukan 100 rpm, tercapai konsentrasi Sc3 sebesar 492 G per L dalam larutan. Logam ini, atau yang dimaksud dengan unsur skandium, dapat diperoleh melalui proses elektrolisis dengan reaksi 2SjCl3 menjadi 2Sj plus 3Cl3. Elektrolisa ini berasal dari leburan potasium, litium, skandium klorida pada suhu 700-800 derajat Celcius. Penelitian ini dilakukan oleh Fischer-Brunner Krieneissen. Skandium sekarang ini diambil dari torfaiti atau diekstraksi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Unsur ini juga ditemukan dalam hasil sampingan setelah ekstraksi tungsten dari zinwald, wolframit, dan di dalam wikite dan bazit. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari unsur skandium. Yang pertama, skandium digunakan dalam baterai alkalin sebagai katalis, yaitu dalam bentuk skandium oksida, dan untuk meningkatkan perkecambahan benih tanaman, yaitu dalam bentuk skandium sulfat. Yang kedua, skandium digunakan dalam paduan untuk membuat peralatan olahraga khusus, termasuk rangka sepeda dan tongkat bisbol. Manfaat menggunakan paduan skandium dibandingkan paduan konvensional untuk peralatan olahraga adalah peningkatan kekuatan, bobot yang lebih ringan, dan ketahanan terhadap korosi. Yang ketiga, isotop radioaktif skandium-46 digunakan dalam penyulingan minyak sebagai pelacak untuk memantau pergerakan minyak dan digunakan dalam pipa bawah tanah untuk mendeteksi kebocoran. Yang keempat, ketika air dialirkan di atas skandium, gas hidrogen akan dilepaskan karena reaksi unsur ini dengan oksigen di dalam air. Yang kelima, pengotor skandium memberikan warna biru pada berbagai beril yang dikenal sebagai batu permata aquamarine. Yang keenam, skandium tidak berperan dalam proses biologi dan rata-rata manusia menelan kurang lebih dari 0,1 mikrogram per hari tanpa efek kesehatan yang diketahui. Yang ketujuh, paduan skandium aluminium akan meningkatkan kekuatan logam, meningkatkan ketahanan terhadap rekristeralisasi, mengurangi ukuran butir, dan meningkatkan ketahanan terhadap retak panas dibandingkan paduan konvensional. Yang kedelapan, penggunaan pertama paduan skandium aluminium dipelopori oleh militer bekas Uni Soviet. Paduan tersebut terutama digunakan pada pesawat tempur
MiG-29 dan rudal karena keunggulannya dibandingkan paduan lain seperti aluminium magnesium dan aluminium litium. Yang terakhir, skandium digunakan untuk membuat lampu intensitas tinggi dan lampu uap merkuri, atau yang digunakan terutama untuk fotografi dan televisi atau film. Skandium menghasilkan cahaya yang sangat mirip dengan sinar matahari alami. Keenam, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari unsur skandium. Sebagai unsur kimia, skandium memiliki dampak yang lumayan besar terhadap lingkungan. Jika skandium dibuang ke lingkungan, terutama oleh industri pengolahan minyak, unsur ini akan menyebabkan kerusakan membran sel pada hewan-hewan di sekitarnya, serta memiliki pengaruh negatif pada sistem reproduksi dan sistem saraf mereka. Selain memiliki dampak pada hewan, skandium juga dapat terakumulasi dalam tanah dan memasuki berbagai perkakas rumah tangga. Maka kita harus memperhatikan penggunaan skandium agar tidak menciptakan dampak buruk pada lingkungan. Cukup sekian video penjelasan dari saya tentang unsur transisi periode keempat, yaitu unsur skandium. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.